Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Thomas dari Ilmu Komunikasi 1P Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dengan nomor NIM 12040327460. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori dispensi efek komunikasi massa pada mata kuliah psikologi yang dibimbing oleh dosen yaitu Ibu Raja Widianovci. Tanpa memperpanjang mukadimah, kali ini saya akan langsung masuk ke pembahasan makalah saya tentang teori dispensi efek komunikasi massa. Yang mana yang pertama saya akan membahas tentang sejarah dari teori ini. Gagasan yang menjadi kerangka dasar bagi teori dispensi media pertama kali dicetuskan pada tahun 1976 oleh Sandra Balrogage dan Melvin DeFleur melalui artikel yang berjudul A Dependency Model or Mass Media Effect. Dalam artikel tersebut, mereka mencoba untuk menjelaskan perbedaan efek media massa terhadap individu dan pengaruh media massa terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan jelas efek media massa terhadap masyarakat berdasarkan penelitian efek komunikasi massa yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa semakin besar tingkat ketergantungan khalayak terhadap media massa, maka akan semakin besar pula efek media massa yang ditimbulkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian dari teori ini lebih lanjut. Teori ketergantungan atau dikenal dengan teori dependensi dalam bahasa Inggris yaitu dependency theory adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Teori ini lebih menitik beratkan pada persoalan yang dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suatu negara-negara pinggiran untuk menentang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian teori dependensi dalam komunikasi massa. Menurut Dennis McQuell pada tahun 1987, yang menjadi premis bagi seluruh peneliti tentang komunikasi massa adalah adanya pengaruh dan aspek yang ditimbulkan oleh media massa pada khalayak atau audiens. Efek media dapat bersifat positif maupun negatif, langsung atau bertahap maupun jangka pendek atau jangka panjang. Perlu dipahami bahwa tidak semua efek media menghasilkan perubahan terhadap khalayak. Beberapa ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian teori dependensi dalam komunikasi massa. Menurut Dennis McQuell pada tahun 1987, yang menjadi premis bagi seluruh peneliti tentang komunikasi massa adalah adanya pengaruh dan aspek yang ditimbulkan oleh media massa pada khalayak atau audiens. Efek media dapat bersifat positif maupun negatif, langsung atau bertahap maupun jangka pendek atau jangka panjang. Perlu dipahami bahwa tidak semua efek media menghasilkan perubahan terhadap khalayak. Beberapa pesan media diketahui hanya memberikan efek memperkuat keyakinan yang ada. Hal ini didasarkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli mengenai pengaruh terapan media terhadap perubahan kognitif, sistem kepercayaan, dan sikap khalayak ramai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh kasus teori ini dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Konsisten dengan teori-teori yang menekankan pada pemirsa sebagai penentu media model ini memperlihatkan bahwa individu tergantung pada media untuk pemenuhan kebutuhan untuk mencapai tujuannya. Tetapi mereka tidak tergantung pada banyak media dengan porsi yang besar. Besarnya ketergantungan seseorang pada media ditentukan dari dua hal, yang mana akan saya jelaskan beserta contohnya. Yang pertama, contohnya saja, individu akan condong menggunakan media yang menyediakan kebutuhan lebih banyak dibandingkan dengan media yang hanya memberikan sedikit. Misalnya, bila ada yang menyukai gosip, maka akan membeli tabloid gosip dibandingkan dengan membeli koran Kompas. Nah, di mana versi gosip tentang artis hanya disediakan pada 2 kolom di halaman belakang. Tetapi orang yang tidak menyukai gosip mungkin tidak tahu bahwa tabloid gosip kesukaannya, katakanlah Cek and Recheck itu hanya ada di acara televisi. Kemungkinan sama sekali tidak peduli berita tentang artis di 2 kolom halaman belakang Kompas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persentase ketergantungan juga ditentukan oleh stabilitas sosial. Yang mana ini contoh yang kedua.
Bila negara dalam keadaan tidak stabil, maka akan lebih tergantung atau percaya pada koran untuk mengetahui informasi jumlah korban bentrok fisik antara pihak keamanan dan pengunjuk rasa. Sedangkan bila keadaan negara atau ketergantungan seseorang, akan media bisa turun dan individu akan lebih bergantung pada situasi institusi negara atau masyarakat untuk informasi. Sebagai contohnya, di Malaysia dan Singapura, di mana penguasa memiliki pengaruh besar atas pendapat rakyatnya. Pemberitaan media membosankan karena segala sesuatu tidak bebas untuk digali, dibahas atau dibesar-besarkan sehingga masyarakat lebih mempercayai pemerintah sebagai sumber informasi mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan dari teori ini. Yang pertama, kelebihan dari teori ini. Teori dependensi media dipandang sangat elegan dan cukup deskriptif dalam menjelaskan efek media massa. Yang kedua, memungkinkan bagi orientasi sistem. Yang ketiga, mengintegrasi teori mikroskopis atau makroskopis. Yang keempat, menjelaskan peran media massa selama terjadinya krisis dan perubahan sosial. Selanjutnya, kelemahan dari teori ini adalah sangat sulit untuk diverifikasi secara empiris. Yang kedua, makna ketergantungan sangat tidak jelas. Yang ketiga, kurangnya kekuatan dalam menjelaskan efek media massa dan sifatnya jangka panjang. Demikianlah penjelasan saya tentang makalah dan juga teori yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi saya. Dan terima kasih juga kepada Ibu yang telah membimbing. Dan semoga dengan penyampaian materi ini bisa memuaskan saya dan juga bisa memenuhi nilai UTS saya pada kali ini. Demikianlah penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.